Menurut lo, em, dalam mengkritik, Bapak Fahri ini adalah pengkritik yang seperti apa? Pengkritik yang berdasar, bukan asal kritik. Makanya kalau misalkan dikritik karena kurang bagus, ya memang dicari data kurang bagus, bukan dibuat-buat. Kan banyak pengkritik yang asal ngeritik, yang malah cenderung ketidaksetujuan itu bukan kepada pemerintahan, tapi kepada personal. Nah, Pak Fahri Hamzah ya punya dasar yang kuat dalam hal mengkritik. Makanya kan waktu zaman 2019 ke bawah itu kan frontal kan, terkenal. Nah gitu. Seiring berjalannya waktu, menurut yang kurasakan, yang dia alami, yang dia jalankan menjadi oposisi, sampai mengkritik akhirnya pemerintahan, nggak seperti yang seharusnya sini. Aku yakin ada yang dilobi jadi mau, ada yang mungkin dikasih jabatan jadi mau gitu. Nah kalau Pak Fahri itu enggak, tidaklah mungkin orang yang dulunya itu saking kerasnya mengkritik tuh bisa dibilang dibenci, efek dari kritikannya, kok sekarang malah disukai? Ya karena benar maksudnya ya, kalau pengkritik ya pengkritik, jangan mengkritik untuk, nah itu yang berbahaya tuh. Saya kritik maksud tuh pemerintahan, nanti capek sendiri, nanti pemerintahan jadi merasa risih, siapa tahu setelah itu ditawari. Nah kan itu bukan pengkritik namanya. Berarti dari yang lo lihat, Bapak Fahri Hamzah ini dalam setiap keputusannya adalah keputusan yang mandiri. Iya, keputusan yang direnungkan. Tidak semua orang dalam memutuskan tuh mengerti, komit dengan keputusannya. Asal memutuskan aja, habis itu terserah mau apa. Nah itu kan banyak yang begitu. Yang penting aku jalani aja. Nah kan nggak tahu. Kan gitu banyak kan. Banyak. Nah ini kita sebagai oposisi, kita sebagai yang di luar pemerintahan yang harusnya seperti apa, kok pada prakteknya seperti apa gitu. Kalau dari para penonton yang cuma bisa lihat, menilai dari luar saja, mungkin atas keputusan ini ada yang tadi lo sebutin, menilai Bapak Fahri ini pelin-pelan, ini dan itu, negatif. Tapi dari yang lo lihat, lo rasakan, Bapak Fahri Hamzah ini karakter dan kepribadiannya seperti apa yang tidak banyak orang tahu. Oh, dia pribadi yang sangat amat peduli sama orang lain. Makanya sepedas apapun kritikannya kan, orang paling kesal doang. Beda loh, pengkritik karena pribadinya jahat, nyakitin. Oh, perbedaannya ketika pengkritik yang kepribadiannya jahat, pengkritik yang kepribadiannya mementingkan diri sendiri, seluruh kritikannya itu menyakiti hati, bahkan terngiang-ngiang. Nah, Pak Fahri Hamzah diakui atau tidak, sefrontal itu, sepulgar itu dalam mengkritik 2019 ke bawah, ada nggak yang sekarang ingat dan jadi benci? Ya karena kritikan yang punya dasar, bukan karena personal gitu. Nah, pengkritik sekarang ini personalnya, nggak suka sama orangnya, bukan dengan pekerjaannya. Kita tuh tidak boleh benci dengan personalnya, tapi
Kita tidak boleh tidak suka dengan personalnya, tapi tidak sukalah dengan kinerjanya. Itu yang benar. Rata-rata yang kurasakan pengkritik zaman sekarang itu ke personalnya. Walau kerjaannya bagus, karena tidak suka sama orangnya, nah gitu. Nah Pak Harim itu enggak. Dia ketika sekarang menjadi pendukung, lihat. Profesional, totalitas. Ya harusnya banyak orang yang marah-marah banget sama dia kan, karena dulunya seperti apa. Dia memang punya bahan, punya bahan yang nggak diada-adain. Nah ini punya bahan yang memang ada, gitu. Rata-rata pengkritik, terus dia gini, misalkan dia mengkritik si A di sudut ini, tapi dia juga dengan gentle mengakui si A ini punya kelebihan di sudut itu. Oke, itu ya. Iya, nah sedangkan pengkritik zaman sekarang A sampai Z gak ada bagusnya. Pengkritik yang benar. Ya pengkritik yang benar itu mengkritik di bagian A, tapi dia mengakui di bagian B. Gak akan mungkin dan tiap orang tuh salah semua, benar semua. Betul. Pasti ada salah, ada benar. Tinggal dominannya salah, apa dominannya benar. Nah sedangkan pengkritik zaman sekarang itu luar biasa. Salah terus. Salah semua. Semuanya salah. Nggak ada bagusnya. Yang paling bagus dia. Artinya gini, apapun pekerjaannya pastikan ada resiko. Kebetulan kita bahas seorang politikus gitu. Tapi di luar ini semua pekerjaan pasti ada resiko ketika kita menjalani. Cuma tidak akan berefek kepada orang itu sendiri ketika emang benar-benar profesional atas pekerjaan. Iya, sikap. Yang akhirnya jadi mencelakai itu bukan atas pekerjaan ya. Aku mewakili semua orang kalau mau mengakui ya. Dulu Pak Fahri pengkritik tingkat elit lah, boleh dibilang gitu. Sekarang pendukung tingkat elit. Ada nggak sih yang enak kalau mau jujur? Nggak ada menurutku. Yang heran iya. Yang heran ya harusnya enak. Jadi juru bicara kampanye Prabowo. Iya enggak, maksudnya kalau dia mengkritik itu asal-asalan, satu. Kalau dia mengkritik itu hanya karena personalnya, bukan karena kinerjanya. Kan gitu. Harusnya orang enak ketika dia mendukung sekarang. Tapi sekarang enggak. Dulu dia memutuskan diri menjadi oposisi dan mengkritik. Sekarang memutuskan diri untuk mendukung. Nah, salahnya di mana? Itu artinya apa yang dilakukan sama Pak Fahri Hamzah ataupun siapapun di pekerjaannya kalau menilai secara objektif ketika malah jadi baik. Ya, ketika ada sikap yang diambil dan berlawanan tidak akan berpengaruh. Iya. Atau gini, sudahlah sekarang Pak Fahri mendukung pemerintah karena ada maunya. Hampir semua orang itu ada maunya. Betul. Tapi tidak salah kalau profesional. Kalau mumpuni. Kalau mengerti. Yang jadi salah ketika ada maunya, mau enaknya aja, mentingin diri sendiri, ngerti juga enggak. Paham juga enggak, asal ngomong. Berarti ada maunya tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal profesional. Asal profesional dan benar-benar mengerti. Persoalannya itu, jangankan profesional, ngerti juga enggak. Bagaimana akan profesional kalau ngerti juga enggak? Oke. Kan gitu. Pak Fahri kan karena sekarang dia punya partai, pasti gitu. Apalagi di partainya apa? Gelora ya? Partai Gelora. Partai Gelora menjadi wakil ketua kan, ketua partai. Pasti dia mendukung pemerintah karena dia butuh kursi, butuh apa? Ya nggak apa-apa.
Kalau profesional dan mengerti. Salahnya di mana coba? Memang itu tujuan Ya berpolitik. iyalah. Sama kayak aku misalkan mendukung Prabowo misalkan, lo mendukung Ganjar misalkan, atau yang lain mendukung Anies. Ada maunya. Ya kalau ngerti nggak masalah. Salahnya di mana? Yang jadi salah itu ngerti juga enggak, paham juga enggak, tapi ngeritik nggak udah-udah. Dengan dirinya sendiri aja bingung, tapi ngeritik orang. Nah, itu yang salah. Itu bukan pengkritik, pencela. Pencela. Ya. Kalau orang ngeritik tuh pasti karena punya bahan, itu pengkritik yang benar. Punya bahan yang nyata, yang jelas, kemudian memberi solusi. Tapi kalau orang yang ngeritik tidak ada bagusnya, orang yang dikritik tuh itu pencela. Bahkan pemfitnah. Jadi kita punya hak. Kayak kita bahas Prabowo dan Gibran, ya kita punya hak untuk mendukung dia. Yang penting kita tahu diri, sebatas mendukung. Kalau berlebihan kan mungkin belum paham, nah gitu. Ini kadang-kadang berlebihan, paham juga enggak. Itu kan. Menurutku pemerintahan saat ini kurang baik. Nanti kalau aku di posisi yang bisa menjalankan pemerintah, akan aku bikin lebih baik. Nah itu bagus. Tapi kalau salah semua. Tuhan yang Maha Tahu saja tidak membongkar atau berkoar-koar, membeberkan semua kesalahan hambanya. Nah kita yang manusia ini tak ada bagusnya. Nah Pak Fahri tidak seperti itu menurut. Itu orang yang sangat peduli. Gaya bicaranya saja yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, ya kan itu karakter. Ya, ini tidak berhubungan dengan Pak Fahri, tapi aku ingin menjelaskan gitu. Etika itu adalah niat yang baik. Nah, kalau cara ngomong, cara duduk, cara berpakaian, itu bisa diatur, intonasi, ya. Itu karakter. Dan bisa iya, dibuat-buat. Kenapa aku ngomong begini berapi-api ya Kak? Aku orang Sumatera di Palembang. Nah, lo lembut, lo campuran Jawa dan Sunda. Ya wajar. Nah gitu. Jadi sampai detik ini di Indonesia ini kalau berbicara lembut tuh beretika. Betul. Padahal etika itu niat baik. Kalau niat kita baik, apapun jadi manfaat. Tapi kalau niat kita tidak baik, apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan pasti nyusahin orang. Jadi penentu kita ini niat.